Ya, Sobat Warta Kota, saat ini sedang Warta Kota ataupun juga Tribun Network ini sedang kedatangan dari Jenderal TNI Purnawirawan dari Andika Perkasa yang baru saja tiba di kantor ataupun di gedung bisnis Tribun Network. Senyum mereka tampak jelas dari wajah seorang Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat Muhammad Andika Perkasa kala membicarakan soal pengalaman karirnya selama 40 tahun. Ditemui Warta Kota usai menjalani wawancara eksklusif bersama Tribun Network di Gedung Bisnis Palmerah, Jakarta Barat, Rabu 23 Agustus 2023, Andika mengaku bahwa menjadi komandan pasukan Pas Pampres adalah hal yang paling berkesan buatnya. Diketahui, Andika menjadi komandan Pas Pampres selama 1 tahun 7 bulan mulai 22 Oktober 2014. Kala itu, ia mengawal Presiden Jokowi di periode pertamanya. Menurut Andika, ada kesan yang berbeda kala ia menjadi Pas Pampres. Pasalnya, dirinya lebih berfokus kepada pengamanan, bukan hanya tugas kemiliteran sebagaimana biasanya. Selain itu, ia juga jadi lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat sebab mengikuti ritme kerja Presiden. Kalau yang paling nggak bisa saya lupakan memang waktu komandan Pas Pampres, Pak. Karena memang beda. Bedanya Yang lain, seperti apa tuh? bedanya kalau jabatan lain, Mbak, bahkan sampai Kasat, sampai Panglima itu kan bidang yang kita geluti militer. Tapi kalau Pas Pampres itu pengamanan, dan justru kita berhadapan dengan satu orang yang memimpin negeri ini dan keluarganya dan wakilnya, tapi juga masyarakat. Jadi hari-hari berhadapan langsung dengan masyarakat yang menurut saya sensitif. Sensitifnya apa? Antara yang diinginkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kan beliau nggak mau dong. Beliau ini kan pasti punya visi, punya misi. Beliau ingin tampil terlihat oleh masyarakat gimana. Tapi di sisi lain juga bahwa beliau itu juga nggak bisa sebebas-bebasnya berada di tengah masyarakat. Karena apa? Karena ada pengamanan yang harus dilakukan. Karena beliau sudah bukan menjadi pribadi doang, Mbak, tapi sudah menjadi presiden. Berarti sudah punya beban dan tanggung jawab lah. Nah kan kalau misalkan jadi Pas Pampres itu banyak warga yang memang pengen foto dan lain sebagainya, itu kan suka kena omel nggak sih Pak sama masyarakat gitu, kayak caci maki kayak gitu? Sering kasihan. Jadi yang kasihan itu kan yang dekat dengan dengan presiden, tapi tidak dipilih misalnya. Sementara kita juga harus membentengi dengan pagar betis. Tapi dari belakang mereka itu dorong, karena yang belakang juga pengennya maju, sehingga kejepit-jepit ini, Mbak, yang nah itu kasihan sampai kadang-kadang teriak-teriak. Tapi kan Bapak sendiri sebenarnya posisinya di situ harus mengamankan. Itu bagaimana kesulitan yang Bapak rasakan pada saat itu? Ya itu tadi, Mbak, antara satu, presiden harus tetap bisa berinteraksi, bisa salaman apabila beliau menginginkan. Kedua, jangan sampai ada apa-apa. Nah itu kan. Ya kalau acaranya misalnya di gedung ya, misalnya acara di kementerian, di istana, itu kan semua orang yang hadir di sekitar presiden itu kan masuk security door, kita sweep dengan metal detector. Lah kalau beliau kegiatan di pasar, kan nggak mungkin pasar itu kita sweeping, nggak mungkin, karena beliau juga nggak mau aktivitas masyarakat terganggu. Padahal di pasar Mbak tahu sendiri, tiap lapak itu kan ada pisau, minimal 1 tuh. Jadi itu adalah benar-benar seni lah. Makanya saya bilang nggak bisa dilupakan ya itu. Karena deg-degannya tiap hari. Oh gitu Pak. Itu pas tahun berapa ya Pak? Bapak jadi Pas Pampres? 2014 sampai 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Berarti itu sangat berkesan. Setelah itu Bapak menjadi Panglima TNI seperti itu. Ya, Pangdam, terus bintang 3, terus di Kasat Panglima. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, Pak. Terima kasih. Masih dinas ya? 00 mabes. Ibu nggak bakal